Dengerin di, aku itu mendidik semuanya ada di sini itu. Mendidik itu kita itu berjuang, membantu orang. Paham kamu di? Masalah rezeki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah itu membalas orang yang berbuat baik dengan cara rezeki yang nggak disangka-sangka. Buktinya apa? Bisa bangun masjid yang megah, bisa bangun pondok pesantren. Aku berani bilang ke netizen ya, netizen kalau ngundang penceramah atau majelis, demi Allah saya nggak target jangan harus sekian juta. Iya. Silakan mau dicoba, silakan, saya pasti datang. Lihat. Waalaikumsalam. Itu siapa ya? Tolong. Duduk dulu. Duduk. Sini. Halimah disandra, Mas. Hah? Sandra? Sandra. Siapa yang Yandra? Sama suami saya. Udah, ayo kita masuk. Mbak, jangan lupa nanti tambahin. Hah? Iya, Mas. Apa nih? Pintunya udah buka. Bapak Mas Ton. Balik aja. Ayo kita pulang aja. Nggak ada kamu duitnya juga. Gak berani aku kalau gitu. Udah. Nggak bakalan bisa sembuh dia. Mas Ton. Mas Tony. Mas Ton. Mas Ton. Mas Ton. Mas Ton. Mas Ton. Astagfirullahaladzim. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Gus, saya ini kasihan sama sampean, Gus. Setiap hari dapat pasien datang jauh-jauh, tapi dapatnya cuma sedikit. Kadang juga gak dapat apa-apa, Gus. Kita itu masih banyak butuh uang, Gus, buat pembangunan masjid, terus buat majelis. Masih banyak, Gus. Kayak Mas Habibie ini menerima pasien tapi gak dapat apa-apa. Ini apa, manajer gak pecus ini, Gus? Kamu tuh ngomong apa sih, Sandi? Hah? Ya kan bener kan? Kalau kamu nggak tahu apa-apa, mending diam. Nggak perlu ngomong kayak gitu. Cabi. Anak baru kemarin sore aja kau udah. Iya, ngomong saya kayak- emang anak kemarin sore, Cabi. Tapi apakah sampean nggak nggak kasihan sama Gusnya? Setiap hari datang jauh-jauh. Terus kenapa kalau datang jauh-jauh? Hah? Ya kan Gusnya kan capek, Cabi. Nggak dapat apa-apa. Kadang cuma dapat paling berapa sedikit. Itu nggak cukup buat beli semen, buat makan anak-anak pondok. Apalagi Terus buat pembangunan ini masjid. kamu Ini masih mau panjang loh, Cabi. Gus Idris ini komersial. Mau dikomersil kan untuk dapat uang lebih banyak, Gus katanya. Gimana kamu? Tapi emang cukup, Gus.
kalau setiap hari Gusnya pergi jauh-jauh dapatnya cuma dikit gitu. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, mending diam. Nggak usah ngomong kayak gitu. Belum juga kalau kita berangkat majelis Abi jauh-jauh terus dapatnya paling cuma berapa Cak Bi, belum buat beli bensin, buat belum makan anak-anak, Terus, belum ngasih Gusnya. terus apa lagi? Kasihan Gusnya Cak Bi. Terus ini kebutuhan pokok warga sekitar, nggak kamu hitung juga. Aduh, lucu kan. Anak kemarin sore ini ngomong apa? Nggak perlu kayak gitu, Gus Idris. Tony, rokok Ton. Siap, Bos. Kok bisa-bisa hanya ngomong sejauh itu? Kalau mau, udah dari dulu Gus ya. Kalau mau uang yang banyak, tapi kan tujuannya Gus ini kan bukan itu Sandi. Kalau kamu tahu, kalau kita mau memikirkan uang, ya nggak perlulah kita susah-susah kayak gini, ya kan Gus? Tinggal kita target orang yang datang ke sini mau berapa, selesai. Nggak perlu kayak ini, tujuannya membantu umat. Kita ini bersiar. Tapi apakah mau setiap hari kerja bakti terus Abi? Tanpa ada imbalan. Ya Kadang nyatanya imbalan sampai kadang cuma dikit Cak Abi. sekarang. Nyatanya kan sampai Ya sekarang. kan bisa diubah Cak Abi. Terus diubahnya seperti apa? Dengerin di. Aku itu mendidik semuanya ada di sini itu. Mendidik itu kita itu berjuang, membantu orang. Paham kamu di? Masalah rezeki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah itu membalas orang yang berbuat baik dengan cara rezeki yang nggak disangka-sangka. Buktinya apa? Bisa bangun masjid yang megah, bisa bangun pondok pesantren syuting. Biar tahu. Sandi lihat tuh. Ini semua rezeki miliaran bang kayak gini deh. Nggak usah harus mengkomersilkan, betul nggak Jabi? Bener Gus. Aku mendidik mereka itu, ayo berjuang. Pengajian, apa pernah saya target? Harus sekian juta, yang ada malah kadang kita ngasih ke warga. Betul nggak Jabi? Iya, bener. Untuk kebutuhan operasional majelis. Kadang kita yang bayar tukang son, kita yang Iya. bayar atro sendiri. Bukan. Padahal kan di luar sana apapun itu pasti ada nominalnya. Tapi di Gus ini kan enggak kayak gitu. Kalau mau kayak gitu udah dari dulu, kita nggak perlu capek-capek cari donatur, cari yang lain. Bilang ke, aku berani kok bilang punya mic-nya. Aku berani bilang ke netizen ya. Netizen kalau ngundang penceramah atau majelis, demi Allah saya nggak target jangan harus sekian juta. Iya. Silakan mau dicoba silakan, saya pasti datang. Tuh berani loh aku. Andai kan tidak komersilkan pasti ya. Ayo bayar sekian. 30 juta, 50 juta satu kali datang. Tapi kan ini enggak. Tapi Allah ingat nih, kasih rezeki yang tidak disangka-sangka jauh lebih besar. Dan itu barokah nih. Kamu nggak tahu barokah itu apa kayaknya Gus. Katanya Ini. mau, iya gimana? Tapi Ini Gus. jadwalnya. Jadwalnya kan, nah ini mulai ini Gus, sudah Oktober ini sampai akhir November. Ini padat Gus. Jadi banyak orang yang ingin pembersihan rumah juga, terus berobat pastinya, dan jadwal majelis Gus yang setiap malam Senin. Nah itu Gus, jadwal majelis padat, pasien juga banyak Gus. Apakah Gusnya nggak capek Gus? Ya aku bukan robot nih. Ya capek pasti capek, tapi gimana? Yang suruh Makanya Allah itu Gus. berjuang di jalan Allah nggak ada yang nikmat. Capek, lelah. Tapi Kalau nggak gitu nggak berjuang kita. kalau kerja bakti terus ya, aduh gimana? Terus ya, Gus? maumu itu kayak apa sih Sandi? Maumu apa? Coba aku pengen dengar kenapa alasanmu sampai ngomong kayak gini Gus. Karena kalau kayak gini sampai ada 10 lah yang modelan kayak Sandi. Udah namanya jenengan seperti apa nanti? Kamu itu harus mikir juga nama besarnya Gus Idris. Seperti apa di luar sana. Kalau tiba-tiba komersil Gus, dengan target apa ya, nominal, ya akan rancau nanti.
masyarakat juga akan kesulitan. Sudah sulit dipersulit lagi. Kamu harus mikir sampai situlah. Kalau semisal Cak Bibi ini agak bingung mengurus keuangan, mending saya aja Gus, nggak apa-apa. Apa maksudnya? Gimana? Kalau semisal Cak Bibi ini sulit untuk mengurus keuangan, mending saya aja Gus yang ngurus keuangan. Dari siapa ya? Semisal ada pasien gitu, ditransfer ke saya dulu nggak apa-apa Gus. Semisal kamu yang ngatur keuangan, saya mau tanya. Kalau ada apa-apa kamu mau tarik berapa? Contoh ini untuk pembersihan rumah. Kamu mau pasang kalau- tarif berapa? Kalau ini komersil, ha? Pembersihan rumah ya paling kalau di sekitar Jawa Timur daerah sini ya paling 50 50 apa? 50.000. 50 juta lah. Waduh. 50 juta. ribu buat apa Itu Cabi? untuk yang awal. Nanti kalau ada lagi yang ingin membersihkan dengan media jin muslim, itu kan lebih ribet lagi, Gus. Terus kamu mau pasang tarif berapa? Sekitar 50 sampai 100 paling. Wih. Satu kali datang, Iyalah. Gus. Gimana konsepnya bocah ini, Cabi, Gus? kita itu loh. Saya memasang tarif segitu karena kebutuhan kita itu banyak, Cabi. Untuk bensin, makan, rokok, dan masih banyak lagi, Cabi. Masa untuk pembersihan rumah gitu tarif 10 juta, 15 juta, mana cukup, Cabi? 50, kalau enggak sampai 100 lah gitulah. Paling ya standarnya 100 lah. 100. Gus. Anak ini kayaknya ini, Gus, mabuk kecubung kayaknya anak ini. Kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu? Saya tanya lagi, ini contoh Gus ya, ngapunten, mohon maaf. Kalau ingin mendatangkan majelisnya Gus Idris, kamu mau pasang tarif berapa coba? Hah? 45 lah sekitar. 45 45 apa? juta lah. Cabi, Gusnya itu loh. Kelasnya udah tinggi. Jangan gitu nih. Udah Kamu kok kayak nyombong? Kalau kamu yang punya apa, yang punya ilmu kayak gitu, kamu sombong pantes. Kamu nyombongin orang lain. Sadar kamu Sandi. Astagfirullah. tapi masa sekelas Gusnya mau dikasih dikit, Cabi? Ya nggak mungkin lah. Terus maumu gimana? Hah? Ya pokoknya kalau soal tarif-tarif itu saya ngurus aja, Cabi. Soal keuangan itu saya juga bisa, Cabi. Oke. Kalau Nanti kamu memang kalau mau- semisal ada yang mau transfer atau mau apa, mau lewat M-Banking, itu nanti kirim ke rekening saya dulu aja, nggak apa-apa, Cabi. gimana Gus? Ya Gus, nggak apa-apa ya Nggak Gus. apa-apa, saya juga enak, nggak keberatan Nah. juga. Tapi kalau ada apa-apa dengan nama besarnya Gus Idris, siapa yang tanggung jawab? Hah? Itu nanti gampang, Cabi. Apa? Gampang nanti. Gampang. Semuanya Yang gampang. penting Gus. urusan uang itu serahkan ke saya aja, nggak apa-apa. Saya bisa nanganin kok, tenang aja. Gimana Gus? Enggak. Ini perlu didikan lagi nih kayaknya Gus. Kayaknya dia perlu belajar lagi gimana jenengan. Kalau sampai dia yang memegang manajemen, bisa hancur nama Gio. Saya izinkan. Masa Gusnya nggak percaya sama saya, Gus? Ini bukan masalah percaya nggak percaya Sandi. Ini adalah mengenai niat Gus Idris itu seperti apa. Kalau mau Gus Idris di komersil mulai dari dulu, Kaya. iya nggak perlu capek-capek kayak gini. Kita harus malah membantu, nggak malah dapat malah membantu. Kalau kita mikir secara manusiawi pasti rugi. Tapi kan nggak kayak gitu konsepnya. Ini adalah siarnya beliau. Gimana pun jangan sampai masyarakat atau jamaah ini udah sulit dipersulit lagi. Kan gitu Gus. Tujuan kita hadir ini untuk apa? Memberi solusi. Memberi pencerahan kalau memang diperlukan kan seperti itu. Iya, Jangan Cabi. bikin aturan sendiri Saya Sandi. paham. Tapi kan ini pembangunan masih juga belum selesai. Ini Hmm. prosesnya masih panjang, Cabi. Terus Kalau semisal kita nggak menargetkan uang,
Itu gimana nanti nasib pembangunan masjid ini, Cak Bi? Tanpa ditarget pun semua keinginan baik insya Allah akan terlaksana dengan mudah. Ya meskipun pengorbanan pasti ada, tapi kita mengejar barokahnya, Sandi. Ingat, kamu lihat dulu pondok pesantren, terus masjid. Kalau Gus mau komersil, nggak perlu capek-capek Jelas. kesana kesini. Mau tidur ah? Mau kemana, Gus? Istirahat. Om Gempon, Capek. biar ini saya Pokoknya urusin. jangan biarin dia pegang. Kayaknya perlu dicoba 1 minggu, 2 minggu kayak, Gus. Kamu perlu pembinaan dulu ah, kamu. Kamu tak ingetin lagi ya. Kalau nggak di depannya Gus Idris sudah tak tendang mukamu. Jangan kayak gitu. Itu namanya menghancurkan nama besar, nama baik. Kamu mikir nggak? Misal nanti ada orang yang susah terus mendengarkan omonganmu yang kayak gitu, apa dia akan nggak mikir-mikir? Hah? Kita tuh harus mikir jauh lah, Sandi. Oke, semua butuh uang dan semua bisa dikerjakan dengan uang. Tapi kita lihat barokahnya seperti apa. Udah, duduk Mas Tony. Jangan seperti itu. Kita butuh uang, iya tahu butuh uang. Pembangunan masjid, pondok masih mangkrak. Dan lagi untuk pembebasan lahan juga masih terkendala. Insya Allah lah, dengan sahabat-sahabat Gio di luar sana yang memaharkan Leontin bulan purnama yang lain, kan itu sama halnya dengan amal sedekah. Gitu loh. Tidak semuanya harus diukur kayak gitu, Sandi. Amal ya amal, Cak Bi. Tapi kalau tiap hari ya capek, Cak Bi. Terus dari mana lagi kita dapat uang, Cak Bi, kalau nggak gitu? Lah wong Gusnya aja nggak ngeluh. Ya saya tahu, kadang saya juga kasihan melihat Gusnya. Nah, makanya itu. Bentar, jangan motong ngomongan orang. Saya juga kasihan melihat Gus Idris. Tapi ya gimana lagi, ini adalah dakwahnya, ini adalah medianya. Kalau kita ngukur dengan nominal, ya pasti nggak akan cukup. Karena terlalu besar yang harus kita keluarkan ketimbang yang kita dapat. Tapi ini soal apa? Kemanusiaan. Wong, ya saya tahu kemampuan Gus Idris gimana, tapi ya mikirlah. Jangan semua dinilai dengan nominal, dengan uang. Paham kamu? Paham. Tapi kalau nggak ada uang, emangnya semua bisa berjalan dengan lancar, Cak Bi? Ya kan tinggal kita minta pada Allah, kita pasrah pada Allah. Ya, saya tahu, Cak Bi. Lah terus, apa yang menjadi kendala? Tapi harusnya sih itu, Cak Bi. Apa? Kita harus menargetkan, Cak Bi. Ya sesekali 2 kali gitu nggak apa-apa kan, menargetkan tarif-tarifnya gitu, Cak Bi. Ya kamu mau pasang harga berapa? Ya itu Coba. tadi yang udah saya sebutkan di awal tadi. Nanti soal pemegangan uang atau urusan uang, nanti biar saya aja nggak apa-apa, Cak Bi. Oke. Saya bisa kok. Siap. Kalau diizinkan sama Gus, monggo. Saya malah senang. HP saya jadi sepi, ya kan? Otak saya juga nggak mikir banyak. Nggak masalah. Kalau memang kamu mau ya silahkan. Ya nanti bantu ngomong ke Gus lah. Oke, nanti saya omongkan ke Gus ya. Astagfirullah. Lihat. Oh, waalaikumsalam. Itu siapa ya? Duduk dulu. Duduk. Sini. Mas, tolong ambilkan kursi itu, Mas. Kenapa, Mbak? Hah? Disiksa? Siapa? Sini. Siapa yang nyiksa? Terima kasih Mas Tony ya. Siapa yang nyiksa? Sama suami saya. Siapa? Kakek Jarwis. Iya, Loh, lah biasanya Mbak datang berdua. Kenapa sekarang cuma Mbak aja? Halimah disandra, Mas. Hah?
Sandra. Siapa yang nyandra? Sama suami saya. Ini nggak bisa dibiarin ini. Terus Aku yang budal. Aku yang pergi wis. Ayo. kemana? Kemana Mas Ton? Tuh, untuk menghabisin itu. Yakin? Yakin. Saya boleh ikut Capi. Ya, ayo kita. Tapi mbaknya maunya seperti apa? Biar cerita dulu kronologinya Hah? gimana Capi. Saya minta dibantu Mas, tolongin saya. Ya udah, gini aja Sandi. Kamu ke Mas Sujiwo ya. Kamu minta mustika. Kamu bawa. Saya tak duluan sama Mas Tony sama Mbak siapa? Mbak Aziza. Saya tak duluan sama Mbak Aziza. Kamu siapkan mustikanya. Paham? Ya udah, saya pergi dulu. Ayo kameramen. Kok bisa sih Mbak? Mbak dipukulin kayak gitu? Ya tadi marah-marah Mas, soalnya saya nggak mengizinkan dia untuk menikah lagi. Udah gini aja, kameramen, kamu matikan dulu. Nanti kita hidupkan lagi kalau deket rumahnya Mbak Aziza ini. Oke? Saya matikan dulu. Terus Mbak maunya seperti apa? Mas, Assalamualaikum Capi. Waalaikumsalam. Ini, Ceh. Ini buat Capi 1, Heeh. buat kameramennya 1, terus buat saya 1 ya. Nah, terus Mas Tony ini? Loh, masa punya saya mau dikasihkan Mas Tony? Ya nggak apa-apa kalau Udah, gak apa-apa. Aku gak usah. yakin pakai- Mas Tony. Iya, aku yakin. Yakin ya? Nanti kalau Yakin. terjadi apa-apa sama Mas Tony gimana? Gak bakalan nanti kalau ada apa-apa ya kan masih ada teman-teman. Ya udahlah, oke, mungkin kamu tuh nggak mau ngalah. Nanti kalau saya kenapa-napa gimana Capi? Yaudah, mbaknya maunya seperti apa? Mas, tolongin Halikmu Mas, kan disandra di dalam Mas. Yaudah, ayo kita masuk kan? Yaudah, ayo kita masuk. Ya. Aduh, Siapa lagi? mereka lagi. Yaudah, ayo kita. Oh, tapi ada. Udah, Jangan lupa ya, Mbak. permisi. Uang. Oh, apa lagi nih? Saya nggak ada uang lagi. Saya Mas. datang ke sini atas laporannya Mbak Aziza bahwa temannya siapa namanya? Bukan teman saya Mas. Terus siapa? Iya, ya kan sama-sama istrinya kan? Iya, Siapa namanya? Halimah. Katanya Halimah disandra di dalam. Gak ada. Gak ada. Nggak ada apa? Gak ada sandra-sandaran di dalam. Capi, Nggak ada gini loh. Ada Mas. Hah? Ada di Kamu jangan dalam. bohong, gak ada. gimana sih Mbak? Ada beneran ada Mas. Kamu jangan nutup-nutupin. Saya nggak nutup-nutupin. Kita cek aja Mas, kalau nggak percaya dikira nanti saya bohong. Bener itu. Hah? Nggak bener itu. Nggak bener katanya. Gimana sih? Ya kan Jangan mereka disuruh. mempermainkan kita Mbak Aziza. Saya nggak mempermainkan Mas, kan mereka suruhan suami saya. Masa ya mau membela saya, kan ya nggak mungkin toh. Tapi mereka juga nggak. Dilihat aja Mas, kalau nggak percaya ada di dalam. Yaudah, saya mau masuk, mau ngecek apakah bener di sana nggak ada penyekapan. Udah dibilangin nggak ada kok masih nggak percaya. Ya karena katanya Mbak Aziza ini ada di dalam. Makanya kita mau cek ke dalam. Ini rumit ini. Nanti tambahin loh. Saya Mas, nggak Uang ada banyak uang ini. lagi loh Mas. salah ini Eh. soalnya rumit. Kamu ngomong apa sih Sandi? Enggak Capi enggak. Udah intinya itu Mas, saya di sini nggak mau ribut, nggak mau ada yang tumpah darahnya di sini. Lebih baik izinkan saya masuk. Kalau nggak percaya silakan. Makanya Silakan itu cek sendiri. saya yang cek. Yaudah, terima kasih ya. Ayo cepet. Masih Mas. Mbak, jangan lupa. Nanti tambahin. Udah. Ya Mas, saya usahain. Kalau ditambahin ini saya suruh pulang semua. Udah, ayo kita masuk. Mbak, jangan lupa nanti tambahin. Hah? Iya Mas. Tapi nih pintunya udah buka. Kenapa itu? Gak ada orang tapi. Gak ada orang. Sepi aja. Bedal.
Wah, ini nggak beres ini. Beres rumahnya ini kok. Bisa gini ya? Yaudah, ayo kita masuk aja. Ya. Tapi Ini apa Cabi? apa Mas Ton? Balik aja. Ayo kita pulang aja. Nggak ada kamu- duitnya juga. Gak berani aku kalau gitu. Udah, katanya tadi berani, sekarang mau. Udah ayo kita pulang aja. Udah, Nggak kamu. ada duitnya juga kok. Gak berani aku kalau gitu. Cabi ini nggak ada uangnya, mending kita pulang aja. Kamu jangan Bisa, ngomong. Mas Tony. Ini kosong, nggak ada siapa-siapa, yakin aku loh. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Apa yang kalian takutkan? Itu ayo. Itu pulang aja loh. Udah, santai, tenang. Pulang aja, nggak ada duitnya ini. Aku balik aja kalau gitu. Ya, oke. Katanya kamu mau nemani saya, Mas Tony. Iya, tapi kalau tentang misteri itu, aduh. Udahlah, yakin. Kita itu ada Allah, nggak perlu takut. Gimana ini? Pulang aja Mas Tony, nggak ada duitnya juga kok. Iya, aku tak pulang aja. Ayo pulang aja. Apa? Cabi. Nggak ada Kamu uang- ngomong apa? nggak ada uangnya. Kamu ngomong apa? Hah? Buat apa kita jauh-jauh ke sini nggak ada uangnya? Astagfirullah. Ini di depan siapa? Kamu harus tahu. Ini adalah orang yang minta tolong pada kita. Apa-apa uang, apa-apa uang. Coba kamu mikir. Kalau posisi kamu ada di Mbak ini, apa kamu mau? Udah. Nggak ada uangnya juga kok. Buat apa? Assalamualaikum. Udah itu nggak ada orangnya. Paket. Mas Ton. Ayo. Itu kan? Mbak, ini kayak gini nanti tambahin loh Mbak. Ya. Diam. Kita nyoba masuk aja. Udah aku di luar aja. Gak Hah? berani aku di luar aja aku. Ayo Mas Tom, Gak berani aku. pulang aja. Waalaikumsalam. Paket. Kalian jangan takut-takut. Orang ini nggak ada uangnya juga kok. Ngapain? Sandi, kalau kamu mau pulang, pulang. Mas Tony, tadi katanya mau nemenin saya. Iya, tapi kalau beginian, aduh. Gak berani aku. Alah, ayo yakin. Kita berani. Yakin, ayo. Nanti tambahin loh Mbak. Waalaikum, paket. Tambahin yang lebih banyak. Pokoknya aku di belakang. Mulutmu nggak bisa diam tak? Apa sih Cabi? Hajar kamu nanti. Mana Mbak? Nggak ada tanda-tanda penganiayaan di dalam. Ada Mas di dalam. Mana? Kurang nggak ada orang itu. Nggak Mas ada suara aja, nggak kebisingan. apa-apa. Paket. Red. Waalaikum. Ada orang. Mana? Tapi Ada kakek-kakek. Loh, itu Itu suami saya. suami. itu semuanya suaminya Mbak. Tua bangka itu suami. Masuk. Ini siapa? Mabuk. Ini siapa? Mas, Mlebu. suami saya. Kate wani ya. Mlebu sih. Ini suamimu. Mlebu. Kakekmu apa suamimu? Iki kon-kon sapa kabeh iki? Oh, iya Pak, mohon maaf. Kita datang ke sini atas undangannya Ibu Aziza. Aku ngerti, ojo sombong lo ya. Gara-gara wis nyekel Mustika. Ayo mlebu dhisik. Mlebu dhisik. Kok dia tahu Cabi? Udah diam. Kenapa? Kita nggak bawa apa-apa. Ojo Pak D. sombong lo ya. Aku wis seru kabeh lo iki. Ayo mlebu. Ya jero. Mbak, Mlebu. Enggak Mas, takut. Ayo. kenapa Mas Ton? Serem orangnya. Hah? Apa sing dikarepi? Orangnya serem. Ayo mlebu. Udah, ayo, jangan takut. Ini kakeknya Ayo. Cabi. Kakek kamu ini kayaknya Mbak. Ngapunten Mbak. Nggak percaya kalau ini suamimu. Tanya aja Mas kalau nggak percaya. Ayo masuk. Pak D, Pak D, mohon maaf Pak D. Iya, ono apa? Ini siapa Pak D? Ini istri saya. Istri. Istri. Iya. Loh sampean iki wis tua lho, Mbak. Apa urusanmu? Saya kira kemarin tuh punya banyak istri itu masih paling nggak kenceng lah kulitnya. Kenapa ini udah keriput? Yakin? Ini bukan anaknya yang jadi suamimu, Mbak. Cabi, bentar Cabi. Saya kayak Ono apa? nggak asing Cabi saya sama Masuk. Bentar dulu, Pak D. Pak. Bukan urusanmu, dia istri saya. ini kan
Iya Pak D, saya tahu. Iya, terus? Ini kalau memang benar istrinya sampean Pak D, ya setidaknya jangan kayak gini. Udah masuk Apa? KDR. Kok ada yang wasno sing enggak? Apa, Sandi? Saya gak asing Cabi sama orang ini. Nggak asing gimana maksudmu? Pernah ketemu Cabi. Kapan? Pas di inget gak? Pas di warung itu Cabi gak ikut deh. Kapan? Pas saya sama Gus Adam. Siapa? Namanya Terus siapa? tujuan kamu ke sini mau apa? Pernah lihat saya Cabi, serius. Tujuan saya ke sini Pak D. Ya. Saya di sini ada laporan dari Bu Aziza ini, istri sampean. Dia melapor pada guru saya, Gus Idris, untuk dibantu supaya jenengan ini tidak semakin tersesat. Karena apa? Jangan mempermainkan wanita, Pak D. Apalagi Nggak ada yang mempermainkan wanita. kok nggak ada mempermainkan, nikah sampai 70 kali. Kamu kan? tahu sendiri. Ya kan saya berdasarkan informasi dari Ya, kalau berdasarkan dia nggak mungkin cerita terlalu banyak. Loh. Pasti menjelek-jelekan saya kan? Leh. Ya. Enggak, kalau memang ibu ini bohong, saya nggak mungkin datang. Buktinya apa? Bentar dulu Pak De, gantian ngomongnya Pak Ya, De. ya. Jangan ditimpa terus, biarkan saya selesai ya. dulu Pak De. Saya sudah beberapa kali datang ke sini dan di sini banyak wanita-wanita di dalam sana Pak De. Yang kemarin juga sampai ritual, sampai kita berdarah-darah. Tenang aja Mas Ton. Buktinya mana? Buktinya mana? Ya itu, sahabat-sahabat Gio pasti tahu. Udah Pak De, nggak Gini usah. aja, mending kamu pergi. Ngapain Mending kita kamu pergi? Biarkan dia masuk. Saya ke sini, Pak De, saya jelaskan lagi ya. Saya di sini juga nggak arogan, saya baik-baik, Pak De. Saya ke sini katanya Bu Aziza ini, Mbak Aziza ini, siapa? Istrinya yang di itu Halimah katanya Pak De Sandra dan Pak De Siksa. Itu nggak betul, Pak De. Kamu kan dengar sepihak. Kan nggak tahu sendiri Oke, kamu. kalau memang Ya. sepihak, terus dari Pak De apa? Maksudnya gimana? Kalau memang katanya Bu Aziza ini salah, yang benar seperti apa, Pak De? Kamu tetap Apa? Hah? belain dia kan? Loh, nggak bela Berarti karena dengar sepihak kamu. makanya ini saya cross check. Betul apa Mending nih? kamu pergi aja. Pergi aja, mending. Muter- Mending pergi aja. Pak De. Muter-muter Pak De. Enggak, mending pergi lho aja. wis jelas Pak De. Jelas di mana? Apa yang jelas? Wis ana buktine, sampean teng elak ta? Apa jelasnya? Kejelasannya apa? Wis akeh buktine Pak De. Tujuan. Iki lho wis diceritani. Lihat Pak De. Anda Lihat. kan tujuannya mengantar ke sini. Tapi lihat Pak De, tidak seharusnya dan tidak sepantasnya Pak De. Wanita disakiti seperti ini Pak De. Rungokne Pak De. Kita sebagai laki-laki juga miris. Ya kan Mas Ton? Jangan diam aja Mas Ton. Takut aku. Udah, dia nggak mungkin. Apa kepingin bukti? Bukti apa Pak De? Lah aku gak menganiaya. Ya harus. Kalau Tenang di sini, jangan ngomong dulu. dia ngapain masuk? Mbak, ini ribet banget, Mbak. Nanti tambahin loh, Mbak. Mulutmu itu loh. Ini buktinya. Apa buktinya Pak Bukti De? apa, Pak De? Suwene. Semuanya. Biar ngomong. Biar Pak De ini malah minta bantuan Pernah nggak wanita. saya menganiaya dia? Gimana? Biar ngomong. Ada apa ini rame-rame? Nah, tuh. Kalian kesini Biar lagi? tahu sendiri. Astagfirullahaladzim. Tambah rumit. Nah, Ini buktinya. gimana terusan Mbak Buktinya Aziza? Tambahan, Mbak. Terus gimana ini? Tolong ini disandra dulu, Mas. Udah tanpa basa-basi mbak-mbak semuanya, ibu-ibu semua, saya datang ke sini atas laporan dari Bu Aziza ini bahwa temannya Mbak Halimah disandra di sini dan disiksa. Makanya Apa Mbak Sandra di sini? Aku disandra di sini. ini Mbak Aziza yang ngomong. Emang kamu tahu? Kenapa kamu kok laporan sama orang-orang ini lagi? Ayo Mas, jangan dari mereka, bantuin dulu. Kenapa kamu kok gitu? Bukan urusanmu. Nah, kan? Ya. Ngomongnya ngelantur. Nah, ini Mbak, buktinya. jangan membuat kita bingung, Mbak. Iya, Nah, Mbak. itu makanya. Mending kamu pergi aja Tapi semuanya. mukanya Mbak Aziza ini lihat, Mungkin dia jatuh atau gimana? Bisa Mbak. jatuh kayak gini, Mas. Ini nyata-nyata dipukulin, Mbak. Nggak mungkin jatuh. Kalau jatuh, mungkin nggak kayak gini. Mbak, ayo ngomong yang jujur, Mbak. Jangan sampai Udahlah. kita blunter sini. Udahlah, udah malam. Mending pergi aja lah. Ngosek ta, Pak De. Iki lho gen jelasne dhisik.
Lho udah wis jelas iki. Ini buktinya telur-telur. Saksi nih. Terus mana yang Ini gimana, namanya Mbak? Mbak Halimah? Kalian seperti ini apa nggak capek dari kemarin kayak gini? Apa kalian nggak capek? Mbak, kalau kita nggak ada suruhan, nggak mungkin kita kesini. Iya, kalau nggak ada orang yang Udah, minta Mas. bantu pada kita Mending nggak pergi mungkin. aja. Wis saman ngali Mas, mertua Mas. Wis bengi Mas. Pak De, saya tegaskan lagi saya nggak akan. Terus opo nih saman golei? Ini gini. Mbak Halimah, saya mau Mbak Halimah Ya. datang ke sini. Kalau memang benar-benar Mbak Halimah nggak disandra atau nggak disiksa, ya kan? Itu aja Pak De. Cari aja, cari di mana? Di luar sana apa gimana? Cari. Di dalam katanya Pak De. Nggak ada, sudah dijelaskan nggak ada kok masih ngeyel. Kalau nggak ada, kenapa kita nggak boleh masuk? Ya, terserah Boleh kita, masuk, udah kan urusan tamu. sama kita. Kamu tamu. Saya berhak mengusir kamu. Dan saya juga berhak untuk membela diri Pak De, karena di sini Silakan bela diri. sudah Maunya apa? terjadi kesesatan Pak De. Maunya apa? Saya Silakan bela maunya diri. Mbak Halimah datang ke sini Pak De. Mas nggak bisa kalau masuk ke sini. Hah? Bisa. Saya berhak menolak. Ini rumah saya. Jangan. Bohong kan? Ini rumah saya. Terus gimana ini? Ribet ini. Mas Ton, Tambahan loh, Mending Mbak. kamu balik aja. Pulang aja. Balik aja. Pulang, pulang. katanya tadi mau berani sama siapapun. Hah? Dia sangat misterius. Misterius Mau gimana? nantangin apa gimana? Mending pulang pergi. aja. Ayo Pak, saya juga nggak takut. Kok ada nantang apa? Lu enggak. Kan saya suruh pergi. Terus? Kok enggak pergi? Ya karena Mbak Halimah belum datang ke sini. Udah, nggak usah Urusannya ramai. apa? Kamu masuk. Kamu Urusannya apa? masuk. Nggak usah maksa. Udah, kamu jangan ikut-ikut. Kamu masuk. Siapa Kamu dia? masuk. Siapa dia? Udah. Udah. Diribet. Selesai. Udah selesai. Belum. Saya mau yang namanya Mbak Halimah datang ke sini. Itu aja Pak De. Urusannya apa sama dia? Ya. Itu. Dia kan istri saya juga. Katanya ada di dalam. Jangan sampai saya di sini ngomongnya pelan-pelan menjadi arogan Pak De. Loh, Saya nggak bisa maunya apa? dipancing-pancing Pak De. Maunya apa? Terserah Pak De maunya apa. Pak De, bawa Halimah ke sini, Pak De. Enggak. Tujuan Enggak. kita itu Anda cuma orang Halimah. lain. Anda orang lain. Orang lain. Loh, orang lain kan Di Anda? sini ya? Di sini Terus nggak dia ada. kemana? Nggak tahu dia kemana. Anda orang lain. Saya berhak mengusir Anda. Mbak, tadi Halimah kemana, Mbak? Udah, pergi aja. Nah, itu katanya di Pergi dalam aja. kok. Udah Terus dibilangin urusannya nggak ada apa? ya nggak ada. Jangan ngotot. Keluar semua. Urusannya apa Anda? Urusan kita cuma Halimah. Halimah bawa ke sini. Untuk apa? Pergi aja. Pergi. Kau. Jangan main kasar Pak De. Kok arogan? Susah dia suruh pergi kan? Pak De tahu sendiri kan. Terus ini maunya apa? Pak De tahu sendiri. Pak De awal tadi ngomong seperti apa? Kita datang ke sini katanya membawa apa Pak De? Membawa apa? Tahu sendiri kan? Apa yang Anda bawa? Makanya jangan sampai. Kenapa Anda tujukan ke saya? Ya makanya nggak usah banyak omong Pak De. Kalau memang jenengan salah, ngaku salah dan bebaskan yang Sombong namanya sekali Mbak Lima. kamu ya. Jangan sampai tasbih Sungai Raja ini saya gunakan untuk melumpuhkan sampean Pak De. Mentang-mentang sombong. Sombong apa yang kita sombongkan? Cuma saya di sini tidak mau ribut, saya tidak mau ada yang tumpah darah di sini. Lebih baik keluarkan yang namanya Mbak Halimah. Ayo, Pak De. Aku sing duwe omah. Ya, aku berhak ngusir sampean. Terus kalau kita nggak sampean mau duwe pergi. andalan tasbih Sungai Sungai Raja. Raja ini, Kenapa Pak De? sampean sombong. Saya nggak sombong karena saya menggunakan suatu benda atau mustika dengan apa yang terjadi saat ini Pak De. Dan saya tidak semena-mena ke siapapun. Karena Terus ini mau- perlu dibasmi Pak De. Terus maunya apa sekarang? Mau Halim ke Mau sini. adu kesaktian gitu dengan tasbih itu? Takut aku kalau adu kesaktian. Alah, nggak perlu takut. Ngapain sih takut-takut? Mending kamu pulang. Mas Tony, Mulai kamu kabeh. Mulai kabeh. kamu katanya tadi mau nemenin saya. Kamu udah sini aja, gak usah kemana-mana. Wes mulai kabeh. Iki apa aku? Saya nggak mau Pak De. Saya nggak mau pergi dari sini sebelum Mbak Aziza dan Mbak Halimah sampai bebaskan di sini. Dan jangan ada yang namanya KDRT atau Terus sandra. gak tak bebaskan terus. Maunya apa? Terserah Pak De. Pak De maunya apa? Ayo, kalau memang Pak
Loh, Ston. Ston. Kenapa kamu nyerangnya sama orang yang seperti ini? Ini Pak De serang. Serang Pak De. Apa Pak De? Kamu takut dengan tasbih Sungai Raja ini ya? Kenapa kamu berani sama orang yang lemah? Astagfirullahaladzim. Beraninya sama orang yang lemah. Banyak omong. Giliran kita yang pakai tasbih nggak dilawan. Kamu ngapain? Itu akibatnya. Stony. Akibatnya kalau nggak mau. Tak suruh pergi nggak Pak mau. De, jangan berani sama orang yang lemah Pak De. Nggak. Ini akibatnya. Kenapa kok hanya teman saya Pak De? Saya juga gituin Pak De. Kalau memang Pak De sakti. Serang Ayo. saya aja Pak De. Sombong. Berani nyerang yang nggak Sombong bawa kamu, apa-apa. Sombong kamu ya. Bukannya saya sombong Pak De, tapi kamu itu menyerang orang yang lemah. Nggak akan bisa sembuh itu temanmu. Hah? Kok nggak akan bisa sembuh? Coba aja. Kalau kamu bisa. Maksudnya apa Pak De? Coba aja. Coba aja. Jangan mentang-mentang kamu punya tasbih itu. Pak De, kalau berani serang saya aja Pak De. Itu udah Kamu cukup itu jadi nyerang pelajaran. orang yang lemah. Udah cukup jadi pelajaran kamu. Sekarang Pak De serang saya aja. Nah itu kesombonganmu di situ. Saya nggak sombong Pak De. Mentang-mentang kamu. Itu sembuhkan dulu temanmu tuh. Mas Tony. Mas Tony gak Mas. Bawa pergi temanmu tuh, dari sini. Bawa pergi. Mas Tony. Pak De, sudah hentikan Pak De. Mas Tony. Jangan seperti ini Pak De. Bisa mati temanku Pak De. Itu karena kesombonganmu. Sombong. Kan tak suruh pergi dari tadi gak mau pergi. Mau temanmu mati. Nih. Ston. Udah Pak De, udah. Ston. Udah Pak De. Udah. Coba lihat itu. Pak De. Gak bakalan bisa sembuh dia. Mas Ston. Mas Tony. Mas Ston. Mas Ton. Mas Ston. Mas Ton. Astagfirullahaladzim. Ayo pergi. Hei, Bawa pergi. kamu berani sama orang yang Bawa lemah? pergi. Astagfirullahaladzim. Kalau berani lawan saya Pak De. Udah, bawa pergi sana. Ayo kita selamatkan Mas Tony dulu. Pergi. Pulang Mas Tony. Ya astagfirullahaladzim. Ayo Mas Ton. Mas Ton. Belum dia mampus dia di sini. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih buatan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta.
Bodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Toriku Jana kebanggaan